Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini kita mau sharing pengalaman saya waktu melahirkan Kamila. Jadi kehamilan saat hamil Kamila itu adalah kehamilan kedua. Kehamilan pertamanya itu qadarullah saya keguguran di usia kehamilan 7 minggu. Nah, alhamdulillah selang 1 bulan itu langsung dikaruniai lagi kehamilannya si Kamila ini. Nah, saat usia kehamilan 7 bulan itu qadarullah juga aku udah mulai kontraksi. Nah, puncaknya itu pas di usia kehamilan 36 minggu 5 hari kalau nggak salah itu kontraksi. Tapi posisinya suami aku waktu itu lagi di Lombok. Makanya waktu itu aku masih afirmasi aja, Dede keluarnya tungguin pipahnya dulu ya. Keluarnya nanti lancar, tungguin pipahnya dulu. Tuh, nah kebesokannya pas suami aku udah pulang, langsung cek ke IGD itu udah bukan 1. Tapi setelah diobservasi selama 2 jam, itu belum ada kenaikan pembukaan. Nah, infonya kalau misalnya observasi 8 jam belum naik juga pembukaannya, nah akan direkomendasikan untuk induksi atau sesar gitu. Nah, kan aku pengennya lahirannya normal dan ibu dan mertua aku juga mendukung untuk lahiran normal. Makanya disaranin dari orang tua aku pulang lagi dulu aja. Jadi nginep di rumah sakit itu biar enggak di sesar atau diinduksi gitu. Jadi pulang lagi dulu. Terus kebesokannya aku senam biar naik pembukaan lagi, senam hamil. Nah, di situ sih kontraksi kan hilang muncul gitu ya, kadang 1 jam muncul pas saat itu ya, itu hari Jumat ke Sabtunya aku senam. Nah, pas lagi senam itu untungnya lagi nggak muncul kan kontraksinya. Nah, pas dicek ke IGD lagi masih belum naik tuh pembukaannya. Nah, pas kebesokannya hari Minggunya itu habis jalan pagi, sekitar jam 10-an itu baru kerasa lagi kontraksinya lebih intens gitu. Nah, posisinya kan suami aku saat itu pas hari Minggu itu lagi kerja lembur juga. Jadi kita janjian langsung ketemu di rumah sakit. Pas IGD di situ dicek bukaan 2 ke 3 itu sekitar zuhur ya, sekitar jam 12-an udah bareng sama suami aku juga. Dan kita ikutin protokol kesehatan di rumah sakitnya, harus swab dulu. Tuh, suami aku kan masih ada surat swab yang abis dari Lombok tuh, jadi dia bisa langsung. Nah, aku di swab dulu, alhamdulillah langsung hasilnya langsung tuh negatif dan langsung ke ruang tindakan gitu deh. Nah, pas di ruang tindakan itu di CTG, di rekam jantung gitu, jadi buat ngecek si kontraksinya ini tuh udah teratur atau belum. Nah, kontraksinya itu kan udah muncul sekitar 7 menit sekali ya kalau nggak salah, 7 menit atau 5 menit sekali. Nah, itu sekitar jam 1-an udah dicek lagi, udah bukaan 4, tapi masih disuruh nunggu dokter kan, dan harus nunggu juga sampai ke bukaan 10. Nah, pas asar itu ketuban pecah sendiri pas di ruang tindakan itu. Ketuban pecah itu lebih kerasa rasa sakit kontraksinya. Sebenarnya sakit kontraksi itu rasanya kayak gimana? Ya kayak kalau misalnya aku kan setiap haid itu suka ngerasa sembilangan, kalau di sini ya nyebutnya kayak kram gitu kalau misalnya haid. Nah, sama aja kayak gitu, cuman lebih intens sakitnya, bisa sampai ke punggung belakang sini tuh, sakit pas saat kontraksi. Tapi kan kontraksi itu nggak terus-terusan ya, kayak cuman beberapa detik terus hilang, terus muncul lagi, terus hilang gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya udah waktunya masuk persalinan itu tuh udah yang kontraksi teratur yang sekitar 5 menit sekali itu. Nah, sekitar asaran itu tuh dicek lagi, kan ketuban pecah dicek udah bukan 8, jadi dari bukan 4 tuh langsung ke bukan 8, cepet banget ya, alhamdulillah. Terus nggak berapa lama bukan 10, sekitar jam setengah 5-an gitu, tapi di situ karena hari Minggu dokternya belum dateng. Jadi disuruh nunggu dokternya dulu, udah bukan 10, udah sakit banget. Tapi ya atur napas aja gitu, alhamdulillah juga kan ditemenin sama suami. Jadi atur napas biar nggak ngejen sebelum waktunya, karena belum ada dokternya. Jadi nungguin dokter, pas dokternya datang baru dokternya pakai sarung tangan gitu, iya bu, udah boleh ngejin ya. Pas
Pas saat kontraksi itu ngejen, sekali ngejen kata susternya kan disambung gitu. Jadi sekali ngejen dalam satu kontraksi itu langsung alhamdulillah keluar. Jadi Kamilanya ketemu Dede pertama kali. Ya terus saat itu kan dokter aku alhamdulillah mendukung IMD dan delayed cord clamping, jadi penundaan pemotongan tali pusat. Jadi si Dede itu pas keluar langsung IMD dulu ke dada aku. IMD itu inisiasi menyusui dini, jadi biar si ASI itu nanti lancar keluarnya, cepet keluarnya gitu. Ih Dede ente. Terus udah di dada aku kan sambil dijahit itu penundaan pemotongan tali pusat. Jadi selama dijahit itu belum dipotong tuh tali pusatnya. Nah gunanya apa sih penundaan pemotongan tali pusat itu tuh biar banyak nutrisi yang dari si plasenta itu masih masuk buat asupan si Dede tuh. Banyak sih manfaat lainnya, bisa di Google juga kalau misalnya pengen tahu lebih dalam gitu. Nah setelah beres dijahit si dedenya dipotong tali pusatnya. Jangan garuk sayang, dipotong gatel ya, dipotong tali pusatnya, dipotongnya sama bapaknya. Alhamdulillah dapat kesempatan bapaknya bisa motong sendiri tali pusatnya. Dan dede dicuntik vitamin K, langsung diobservasi. Setelah diobservasi sekitar 3 atau 4 jam gitu bisa langsung inroom balem mimahnya. Jadi masuk perawatannya alhamdulillah di rumah sakit itu tuh digabung ibu dan anak, nggak dipisah tuh. Itu juga keunggulannya sih, kenapa lebih bagus ibu dan anak digabung, karena untuk mendukung proses menyusui juga tuh ya nak ya. Tuh jadi tipsnya kalau misalnya melahirkan, cari tahu banyak dulu kamu mau melahirkannya tuh kayak gimana sih. Misalkan mau normal, tanpa dibius, tanpa diinduksi, gimana caranya biar cepet naik pembukaannya, harus kayak gimana aja tuh. Jangan males gerak gitu, senam, jalan pagi. Terus pas saat lahiran itu kamu mau delayed cord clamping, tanya sama providernya apakah mendukung IMD gitu. Dan apakah mendukung perawatan gabung antara ibu dan anak gitu. Sebenarnya kenapa aku memilih lahiran normal, karena dari cerita teman-teman aku dan saudara-saudara, kalau yang lahiran sesar itu malahan perawatannya lebih lama, karena kan operasi besar, ada 5 lapis di situ yang dipotong di area rahim situ. Makanya aku lebih milih normal, aku takut kalau dibedah-bedah. Nah melahirkan normal itu nggak sakit kok saat mengejannya itu. Kalau di pengalaman aku ya, melahirkannya itu nggak sakit, ngedennya itu nggak berasa sama sekali. Yang sakit itu saat kontraksinya aja tuh. Jadi bisa banget kalau misalnya mau melahirkan minim trauma ya, banyak baca-baca aja, banyak referensinya, video-video di YouTube juga banyak bidan-bidan yang ngasih informasi gimana sih biar melahirkan itu minim trauma, minim sobekan gitu. Di situ aku waktu itu kan mengejan saat kontraksi dan udah bukan 10, tapi masih aja ada sobekan sedikit gitu. Nah itu juga masih menjadi misteri sih, kenapa itu bisa terjadi padahal gak ngangkat juga gitu. Cang, kenapa Cang? Tau gak betah? Ya udah, kalau gak betah kita udahin dulu ya videonya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, sharing tentang hal yang lain. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan sungkan untuk nanya. Kita di sini sharing ya, berbagi pengalaman. Dadah, assalamualaikum.